Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zikri syai'in min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fasal yang menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'zamuha al-Qur'anul azim, yang paling agung adalah Al-Qur'an. Ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah ta'ala al-matlu ana al-laili wan nahar adalah kalam Allah yang dibaca sepanjang malam dan sepanjang siang. Wa qad ajazal jinna wal insa fala yaqdiruna ala ayyatu bi suratin mithlih bal wala bi ayah. Dan para jin dan manusia tidak mampu mendatangkannya walaupun hanya berupa satu surat, bahkan satu ayat sekalipun. Wa kullu mu'jizatil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam inqata'at bi mautihim illa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mukjizat para nabi telah terputus kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaqqalahu al-qamaru kama nataqa bihil Qur'anul azim wa sahha min turukin. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membelah bulan sebagaimana yang diberitakan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga wa kallamahu dabbu kama rawahul hakimu fi sahihi. Dan pernah biawak ya, ad-dabbu atau kadal. Kalau alumni Mesir tahu kadal. Kadal gurun atau kadrun ya, atau ada yang pernah menjual kadal di sini ya. Kami alumni Mesir itu tahu hajar jahanam sama kadal, itu sangat populer. Kalau dia mengaku alumni Mesir, tanya aja tahu kadal. Kalau nggak tahu kadal, setidaknya hajar jahanam dia tahu. Jadi pernah biawak berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu ketika Nabi bertemu dengan rombongan pemburu, dan pemburu itu kemudian membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia khawatir akan dihina oleh kaumnya. Maka pemburu tadi berkata, "Saya akan beriman jika hasil buruanku beriman kepadamu, wahai Rasulullah." Dan dia melemparkan kadal itu ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun memanggil kadal tersebut, dan kadal itu pun berkata, "Na'am ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah." Apa namanya? Kadal ini berbicara, "Na'am ya Rasulullah," kira-kira begitulah. Nah, jadi berbicara. Jadi kadal ini langsung yang memperakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang pun langsung beriman. Jadi hewan pun mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizatnya. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna khazaina Kisra tunfiquha ummatahu fi sabilillah taala. Dan kekayaan Kisra setelah ditundukkan nanti akan Nabi mengabarkan bahwa kekayaan Kisra akan nanti diinfakkan oleh umatnya setelah ditundukkan. Wa anna mulka Kisra war Ruma yuftahu fakana kadzalik. Dan juga kerajaan Kisra dan Rum akan ditundukkan, dibuka, dan itu betul-betul terjadi. Wa annal muslimuna yuqatiluna qauman sigaral a'yuni iradal wujuhi dzulfal anufi ay futsuha. Nah, ini meningkat karena saya tidak tahu artinya. Insyaallah nanti kita cari bersama-sama. Orang-orang yang mata sipit. Sipit ya. Memprediksi umatnya akan meperang dengan orang mata sipit. Nah, itulah yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Wa anna Syam wal Yaman tuftahani, dan negeri Syam dan Yaman akan dibuka. Wa anna ummatahu taftaha Misra ardan yuzkaru fihi al-qiratu. Wa anna sayyidina Ausan al-Qarni yaqdumu fi imdadil Yaman wa kana bihi barasun fayabra'u illa qadra dirhamin. Nah, ini menunjukkan kabar gaib ya. Wa anna ummatahu taftaha Misra, umat Nabi Muhammad nanti akan membuka Mesir, dan itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada. Jadi ini adalah kabar-kabar gaib. Wa anna sayyidina Uwaisan al-Qarni yaqdumu, ini Uwais al-Qarni akan datang nanti dari Yaman, dan ini semua terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gaib. Jadi Nabi itu mengetahui yang gaib. Tetapi atas izin Allah, bukan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengingkari, dia bilangnya kita bilang Nabi Muhammad mengetahui yang gaib atas kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seolah-olah kita musyrik bahwa Nabi lebih tahu
daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mereka mensyirikkan burdah. Di dalam burdah itu wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Sungguhnya ilmumu itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang tercantum di dalam lauh dan qalam. Nah, kata orang Salafi, ini musyrik. Karena yang tahu ilmu Allah wal qalam itu kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan gaib nih. Wa hajat rihun syadidatun faqala sallallahu alaihi wasallam, dan bertiup angin yang keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hadhihi rihu limauti munafik, angin yang keras ini adalah kematian untuk orang-orang munafik. Qala sayyiduna Jabir faqadimna al-Madinata fawajadna 'azima minal munafiqina qad mata. Kata Sayyiduna Jabir, kami datang ke Madinah dan ternyata kami menemukan orang-orang munafik, betul banyak di antara mereka yang telah meninggal. Kabar gaib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min syatin luqmah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging kambing. Summa qala, kemudian beliau berkata, hadhihi tukhbiruni, bahwa daging ini memberitahuku, ukhidat min ghairi izni ahliha, bi annaha ukhidat min ghairi izni ahliha. Nabi ingin memakan daging kambing, tiba-tiba daging kambing yang mau dimakan itu mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya ini dicuri. Itu kambing yang sudah dipotong, sudah digulai ini, sudah dibakar. Bukan kambing yang masih ngembek gitu kan. Bahkan juga ada kisah lain bahwa ada makanan yang diracun, lalu kemudian ketika ingin dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan itu mengatakan, ya Rasulullah, saya telah diracun. Hebat kan? Kalau kayak gitu aman kita kemana-mana ya. Fa idza huwa kama qala, dan itu betul. Wa taharrakal jabalu faqala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung, gunung itu bergerak dan Nabi berkata, uskun, diamlah. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa shadiqun wa syahidani, karena di atasmu ada nabi dan ada siddiq, yaitu adalah Abu Bakar, dan juga ada dua syahidani, yaitu adalah Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fasakana, dan gunung itu pun diam. Wa kana wa huwa sayyiduna Abu Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum. Wa fi sahih Muslim anna Allah zawali al-ardha faraitu masyariqa wa magharibaha wa sablughu mulku ummati ma zuwa liminha. Ini juga kabar gaib bahwa aku ditunjukkan kepadaku tentang bumi dari timur dan barat, dan aku disampaikan bahwa umatku akan menguasai itu. Wa fil Bukhari, naba'al ma'u min baini ashabihi bil Hudaybiyah, keluar air dari antara jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddau, maka para sahabat dan pasukan mereka berwudu dan minum dari itu. Wahum 15 mi'ah, mereka 115 orang, mengalir dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu pakai keran. Kalaupun ada keran di Masjid Nabawi, itu bagian daripada ikhtiar. Wa marratan ukhra wa hum 300, bahkan pernah 300. Wa marratan wa hum ma baina 70 ila 80, pernah 70 sampai 80. Wa hadisul mizadataini qala Imran, ini tentang kendi atau cangkir yang berisi air. Inna syaribna minha wa nahnu nahwal arba'in, kami minum dari dua cangkir tersebut dan kami berjumlah kurang lebih 40. Falam tangqusa, tidak berkurang sedikit pun air yang ada di dalamnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasabbaha fi kaffil hasa, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang satu tongkat itu berzikir, bertasbih. Wa kadzalika ta'amu kana yusma' tasbihu wa huwa yuqal, demikian juga makanan yang mau dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Wa sallama alaihi sallallahu alaihi wasallam al-hajar, dan batu bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi juga yang dibacakan oleh Ustaz Hanafi bahwa pelpa kurma itu menangis terseduh-seduh, karena dulu yang dijadikan mimbar itu adalah pelpa kurma. Kemudian Nabi dibuatkan mimbar, tidak lagi dijadikan pelpa kurma itu sebagai pijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelpa kurma ini merasa sedih. Akhirnya dia ketika Nabi berkhutbah tidak lagi dipakai pelpa kurma itu, menangis terseduh-seduh. Itu tahinnu, rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi ihtadanahu, Nabi turun dari mimbar dan mengusap-ngusapnya, mengelus-ngelusnya sampai dia diam. Bayangkan, itu pelpa kurma. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah tidak saya turun dan mengelus-ngelusnya, maka dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Kalau begitu tidak ada orang pergi ke Masjid Nabawi nanti. Untung sudah didiamkan oleh Nabi SAW. Jadi banyak, ini hanya diantara contoh. Kemudian
Wa syahida dhi'bu bi nubuwwatihi, bahkan serigala pernah bersaksi terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar sallallahu alaihi wasallam fi safarihi bi ba'irin yusqa alaihi al-ma' falamma ra'ahu jarjara ay sawwata. Dan suatu hari Nabi SAW pernah lewat di suatu kampung di mana di situ ada kambing yang digembalakan. Lalu kambing itu bersuara seolah-olah dia merintih, mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi pun mengatakan innahu syaka kathratal amali wa qillatal afal, bahwa gembalaan ini mengadu kepada saya karena terlalu banyak beban yang dikerjakan olehnya dan qillatal alaf, dan juga kurang diperhatikan. Nah, jadi hewan itu mengadu kepada Nabi SAW, bebannya terlalu berat. Maka oleh karena itu kalau punya hewan dipelihara baik-baik. Jangan dikasih beban yang banyak. Wa Umar sallallahu alaihi wasallam bi baydin akhar fi hayatin falamma ra'ahu hanna wa dharafat aynahu faqala li sahabi innahu syaka annahu tuji'u. Sama, bahwa dia juga ada suatu gembalaan itu juga mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi setelah melihat, Nabi mengatakan kepada pemiliknya bahwa engkau membuat dia kelaparan. Wasajadalahu ba'irani ajaza sahibuha ma'anhuma min siddatiha, dan dua binatang bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana yang punya tidak mampu menundukkannya, bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a syajaratun tasukul ardha hatta qamat indahu wa huwa na'imun fasalaman alaihi. Pohon pun datang bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon datang bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang lewat tidak mau bersalam. Dibilangnya kita bid'ah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam syajarataini fajtama hatta qada hajatahu khalfahuma thumma amarahuma fatafarraqata. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat tetapi tidak ada pelindung, maka Nabi memerintahkan dua pohon itu bergerak. Pohon berdiri di depan saya, menutup. Dua pohon itu terpisah, kata Nabi SAW, ayo menyatu, lindungi saya. Berjalan pohon itu. Setelah Nabi selesai menyelesaikan, amarahuma fatafarraqata. Setelah itu kemudian Nabi SAW bilang, kembali ke tempat masing-masing. Apa kata pohon itu? Siap gerak. Wada'a azban fanazala min jaz'atin hatta saqata minal ardi faja'ala yanquzu fil ardi hatta atahu thumma qala. Bahkan Nabi juga pernah memanggil buah kurma sampai buah kurma itu turun dari pohonnya, berjalan menuju Nabi SAW. Setelah sampai kepada Nabi SAW, kata Nabi, balik lagi. Buah kurma itu pun heran, ngapain Nabi SAW manggil saya kan? Faraja'a makana, balik lagi. Wa umira binahri sittin badanatan faja'aluna yazdalifna ilaihi bi ayyatihinna yabda. Pernah Nabi diminta untuk menyembelih banyak unta, lalu kemudian unta-unta itu datang seolah-olah ingin yang pertama disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kita nyembelih satu sapi aja bergulat dengan satu sapi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam siti badanat, 6. Itu masing-masing ngantri ingin disembelih dahuluan. Wa usibat ainu sayyidina Qatadah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu yauma Uhudin hatta waqa'an ala wajnatihim. Farada sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fa kana asahu ainihi wa ahaddahuma wa kanat la tamrudu idza ramadatil ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa menyembuhkan penyakit. Di antara mukjizatnya ketika seorang sahabat itu sakit mata dan diobati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata mata itu tidak pernah lagi sakit. Yang sebelah sakit itu tidak pernah sakit, yang ditiup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaffa fi aini sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar wa kana qad armada fa bari'a min saati. Begitu juga Nabi meniup mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan diludahi sedikitlah gitu. Wa tawa wa syakin fada'a falamma ishtaka wajhuhu dzalika wa kusirat rijlu sayyidina Abdullah. Pernah Sayyidina Abdullah bin Atika Utaika itu patah radhiyallahu an ta'ala anhu, famasaha sallallahu alaihi wasallam biyadihi fabariat min waqtihi. Jadi kaki sahabat ini patah diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu langsung sembuh. Kita sambung sebentar, nanti kita sambung lagi. Oke. Kita waktu sebentar saja. Farabi masari'il musyrikin bi Badra faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadza masra'u fulanin wa hadza masra'u fulanin gadan insyaallah taala falam ya'du ahadun minhum masra'ahu alladhi sama. Ini juga kabar gaib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada para sahabatnya nanti di perang Badar bahwa ini orang musyrik ini terbunuh di sini, orang musyrik ini terbunuh di sini, dan itu betul-betul terjadi. Falam ya'du ahadun minhum masra'ahu alladhi samahu. Jadi tempat itulah yang ditentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrik itu terbunuh. Wa anna ta'ifa min ummati yarkabuna al-bahra ghazatan fi sabilillahi kal muluki 'ala al-asirati wa anna sayyidata Ummu Haram
Ummu Haram khalat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma minhum fakana kadzalik. Juga kabar gaib tentang Nabi SAW memberitahu bahwa akan ada umatnya yang berperang melewati laut dan di dalamnya terdapat As-Sayyidah Ummu Haram. Jadi di dalam pasukan itu nanti ada Ummu Haram, bibinya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Itu juga kabar gaib. Dan betul-betul fakana kadzalik, betul terjadi setelah Nabi SAW. Wa akhbar sallallahu alaihi wasallam anna sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu tusibuhu balwa fayuqtalu sabiran faqutila sabiran. Dan Nabi telah memberitahukan bahwa Nabi Utsman bin Affan nanti akan dikenai suatu bala dan dia terbunuh dalam keadaan sabar. Dan betul bahwa beliau terbunuh dalam keadaan bersabar. Wa qala sayyidina Al-Hasan alaihi salam, dan waqala li sayyidina, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada cucunya Hasan, yaitu bahwa inna bani hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimina fasallama al-amra li Muawiyah. Nabi SAW pernah memberitahu bahwa cucunya nanti Hasan akan adalah sayyidun, dan adalah tuan, dan akan mendamaikan dua kaum yang berselisih. Dan itu terjadi ketika perselisihan antara Muawiyah dan terbunuhnya Sayyiduna Al-Husain, dan otomatis Sayyiduna Al-Hasan menjadi penerima tahta, dan Sayyiduna Al-Hasan menyerahkan tahta kepada Muawiyah demi tidak terjadinya pertumpahan darah. Dan itu semua terjadi setelah Rasulullah SAW. Kabar gaib yang dikabarkan Nabi sebagai tanda mukjizatnya. Wa akhbar sallallahu alaihi wasallam bi qatlil aswadil ansi al-kadzab lailata maqtalihi wa biman qatalahu wa huwa bi San'a min al-Yaman faja'a kama qala. Nabi SAW pernah memberitakan seorang bernama Al-Aswad al-Ansi al-Kadzab akan terbunuh, dan di mana tempat terbunuhnya, dan itu betul-betul terjadi. Wa akhbar sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi mithli hadza an Kisra fa kana kadzalik, dan demikian juga tentang Raja Kisra, dan betul-betul terjadi. Kabar gaib. Wa qala rajulun yada'il Islam wa huwa fil qital. Nabi SAW pernah berperang atau berperang dan di dalamnya ada sahabat, ada orang yang ikut berjihad dengan beliau. Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, innahu min ahli nar, bahwa dia adalah ahli neraka. Para sahabat heran, bagaimana mungkin orang yang ikut berjihad dengan Nabi SAW masuk sebagai ahli neraka. Fasaddaqallahu qaulahu bi annaha nafsa, dan betul apa yang disampaikan Nabi SAW bahwa orang tersebut mati bunuh diri, tidak mati syahid. Wa syukiya ilaihi quhutul matar wa huwa 'alal minbari fada Allah ta'ala wa ma fis sama'i qaza'ahu ay qad qita'at sahabin fathara as-sahabu amsal al-jibali famutiru ila al-jum'atil ukhra. Jadi Nabi SAW pernah sahabat mengadu waktu beliau berkhutbah, ternyata ada hujan yang lebat turun. Nabi SAW lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hujan itu pun tidak jadi turun, baru turun pada Jumat berikutnya. Jadi Nabi punya pawang hujan. Fasuka ilahi kasratul matari fada Allahu farafa'u fil hal. Begitu juga sering terjadi Nabi SAW diadukan tentang adanya hujan, dan beliau berdoa, hujan itu pun tidak jadi turun atau turun di tempat lain. Wa ta'ama sallallahu alaihi wasallam ahlal khandaqi min sa'i syairin. Ini terkait dengan Nabi, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan sedikit bisa dimakan oleh orang banyak. Sa'an min syairin, ada satu sa' atau 2,5 kilo ya, gandum. Wa at'amal jama'ata min tamarin yasirin lam yamla kaffaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga memberi makan banyak kurma kepada orang yang mana, banyak orang yang mana kurma itu tidak sampai tidak memenuhi 2 genggam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tama fi manzili sayyidina Abi Talhah radhiyallahu taala anhu 80 rajulan min aqrasi syairin, hanya beberapa roti ya dimakan oleh 80 orang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membuat banyak makanan. Kemudian juga ja'alaha sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu ta'ibtihi hatta syabi'u wa baqiya kama huwa, dan makanan itu tidak berkurang dimakan oleh 80 orang. Makanan itu tidak berkurang. Wa amara sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ayyuzawwida 400 rakibin min tamarin qalilin fazawwadahum wa baqiya ka'annahu lam yanqus. Pernah Nabi SAW memerintahkan kepada Umar untuk membekali 400 orang kurma, dan ternyata setelah diberikan bekal tersebut ternyata kurma itu tidak berkurang sedikit pun. Wa at'amal jaisa min miswadi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan memberikan makan dari periuknya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hatta syabi'u, dan semuanya kenang. Summa radda ma baqiya minhu, kemudian dikembalikan.
وكان وضعه في يده ودعا له فأكل منه مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وسيدنا Umar وسيدنا Utsman radhiyallahu anhu. Dan tempat yang tadi diambilkan makanan itu didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dimakan Abu Hurairah selama hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masa Abu Bakar dan masa Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Radhiyallahu ta'ala anhum falamma qutila Utsman zahaba wa hamala minhu nahwa 50 waskan fi sabilillah ta'ala wa atama sallallahu alaihi wasallam fi banati bis sayyidati Zainab bint Jahshin radhiyallahu ta'ala anha min qas'atin ahdaha lahu sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha khuluqan katsiran thumma rufi'at wa hiya kama hiya. Intinya lah makanan yang tadi didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dimakan setelahnya oleh banyak orang secara terus menerus. Dan ini kesimpulannya, wastafahullahu ta'ala bil mahabbati, Allah memilihnya dengan mahabbah, kecintaan, wal khulla, yaitu sebagai khalil, cinta yang tertinggi, wal qurbi wad dunuwi wal mi'raji was salati bil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wasyahadati wali alhamdi wal wasilati wal bisyara wal wasila. Setiap setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul kamil sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah. Al wasila tawal fadilah. Wasilah itu derajat khusus yang ada di surga. Ketika Nabi ditanya untuk siapa ya Rasulullah, Nabi SAW mengatakan la'allahu li, bisa jadi Allah untuk saya, dengan tawadunya. Padahal itu pasti untuk Nabi SAW. Wal wasilah wal bisyara wal nidhar wal hidayah wal amana wal rahmah lil alamin wa ita'il kautsari wa ridha wa itmamin ni'mah wa maghfiratan ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ampunan dosa, wa syarhas suduri wa wad'il wizri wa raf'iz dzikri wa izzatin nasri wat ta'yid bil malaika ونزول السكينة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني. الفاتحة. وإجابة الدعوة وإجابة دعوته والقسم باسمه صلى الله عليه وسلم ورد الشمس وقلب العيان وذل الغمام والإبراء من الآلام والإسمة من الناس والإطلاع على الغيب وصلاة الله تعالى عليه والملائكة إلى غير ذلك من المعجزات. Dan demikian juga dengan berbagai macam mukjizat. Wa ma a'adallahu lahu fid daril akhirah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kullama dzakarahu adh-dhakiruna wa fala an dzikrihi al-ghafilun. Akhya rabi al-qalbi syahrul maulidi kullal anami bi dzikri maulidi ahmadi ja'a li maulidihi syarifi basyairu wa khawariqul adati lailata maulidi syarafuz zamani wa ahluhu bi wujudihi syarafan yaruhu ala zamani wa yaqtadi wa lailul jahli qad hajabal huda wa bada as-sabahu bi nuril mutawakkili fa hada dalal al-hairina bi nurihi hatta istabana inadu man lam yahtadi ay abdalana subular rasyadi wa lam yada minha sabilan fa huwa akramu mursyidi qad madda fina bahra ilmin zakhirin azban ladhidhal wirdi sahlal mawridi ayatuhu wal mu'jizatu kathiratun syahidat bi sihhatiha uqulul hussadi al badru syaqqa bi amrihi wasyamsu idh gharubat lahu raddati bi ghairi taraddudi wal wahshul asjaru qad sajadat lahu wa alaihi qad sallamna ba'da tashahudi wa minal yasiri saqa wa at'ama jayshahu hatta iktafu wa yasiruhu lam yanfadi wa sara wa qad usriya bihi subhanahu yaqzana mumtatiyan 'alil farqadi wa ala al aflaki wal amlaki fi masrahu yashhadu thamma ma lam yashhadi walahu mada anfasihi ma'a rabbih ma syi'ta min qurbin wa ladzati mashhadi walahul wasilatu wal fadilatu wal ula wa maqamuhul mahmudu yaumal mau'idi awsafuhu walahul wasilatu wal fadilatu wal ula wa maqamuhul mahmudu yaumal mau'idi awsafuhu ma yantahi ta'daduha فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا سيد السادات جئناك قاصدا نرجو حماك فلا تخيب مقاصدنا قد حل بي ما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فاسعدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل وجودك أسعدي إني نازلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يقتدي واشفع لربك أن يعافينا وأن لا تسمت أعداء بنا يا سيدي يا سيدنا يا رب يا الله هذا المصطفى شفعه فينا وعاف سمعنا واردد فعليه منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي وعلى صحابة الكرام وآله والتابعين لهم بخير فجهدي
هذا سماء حديث مولده انتهى والحمد لله رب العالمين المسعد بركاته نرجو بها في هذه الدنيا المصالح والشفاعة في غد يا ربنا أصلح سرائرنا وسريرتنا بأسرار النبي محمد يا رب وارحمنا ووفقنا وجد والطف وألهمنا الرشد وصدد واصفح ومنا بجمع شمل واغفرا لمحمد بن محمد صلى الله آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل.